Apabila video praktikumnya agak sedikit tersendat, nanti link videonya akan di-share di grup Teams ini. Oke, disimak baik-baik. Apabila videonya tidak muncul maupun audionya juga tidak terdengar, langsung diinterupsi saja, dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laboratorium Fisika Dasar akan memperagakan praktikum berbasis daring modul konduktivitas termal. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam modul ini, pertama ada wadah yang berfungsi untuk menampung air-air yang terkumpul. Lalu yang selanjutnya ada generator uap beserta selang yang berfungsi untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap air. Selanjutnya ada ruang uap berfungsi untuk mengumpulkan uap air yang telah memanas. Lalu selanjutnya ada kesetimbangan gram atau racau haus berfungsi untuk menimbang air yang terkumpul. Lalu selanjutnya ada mikrometer stroke berfungsi untuk mengukur ketebalan bahan uji. Lalu ada jangka sorong untuk mengukur diameter balok es yang akan diuji. Kemudian ada bahan uji seperti kaca dan leksan, merupakan bahan yang akan digunakan dan dibandingkan nilai konduktivitas termalnya. Lalu ada petroleum jelly atau vaselin, berfungsi untuk pelumas dan pencegah kebocoran. Lalu ada freezer dan cetakan es, berfungsi untuk membekukan air menjadi es balok seperti yang itu. Lalu ada stopwatch, berfungsi untuk mengukur waktu yang diinginkan. Sebelum melakukan percobaan, catat suhu dan tekanan ruang. Pada barometer terbaca tekanan sebesar 760 mmHg dan suhu sebesar 27 derajat Celcius. Setelah mencatat suhu dan tekanan ruang, panaskan air dalam generator uap dan nyalakan generator uap dengan level seperti ini. Dengan level 6. Selanjutnya, ukur dan catat ketebalan balet sampel kaca dengan menggunakan mikrometer stroke, kemudian catat dalam tabel pengamatan. Di sini terbaca ketebalan kaca sebesar 0,465 cm. Catat hasil tersebut dalam tabel pengamatan. Berikan petroleum jelly pada sisi bahan kaca yang bersentuhan dengan ruang uap dan pasangkan bahan sampel pada ruang uap. Selanjutnya, timbang wadah penampung pada neraca Ohlhaus.
Di sini terbaca massa wadah sebesar 126 gram. Lalu catat hasil tersebut dalam tabel pengamatan. Selanjutnya, ukur diameter balok es sebelum dipanaskan, kemudian letakkan balok es di atas sampel dan catat pada tabel pengamatan. Di sini terbaca 7,96 mm. Biarkan es duduk selama beberapa menit sehingga mencair atau sampai tetesan air mengalir secara konstan dan bersentuhan penuh dengan sampel. Selanjutnya, kumpulkan es yang mencair dalam wadah untuk waktu yang teratur, sekitar 5 menit. Ukur diameter balok es setelah dipanaskan dan catat pada tabel pengamatan. Di sini terbaca diameter 7,65 cm. Selanjutnya, ukur massa wadah yang berisi es yang mencair selama 5 menit dan catat pada tabel pengamatan. Di sini terbaca 207,75 gram. Lalu kosongkan wadah pengumpul es yang mencair dan ulangi kembali langkah percobaan sebelumnya dengan menggunakan bahan sampel Lexan. Setelah melakukan percobaan, kemudian catat kembali suhu dan tekanan ruang. Di sini terbaca 760 mmHg dan 28 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas tugas akhir. Untuk tugas akhir nomor 1, cari rata-rata D1 dan D2 untuk menentukan the average atau diameter rata-rata es selama percobaan. Nah, di sini kita menggunakan rumus the average sama dengan D1 ditambah D2 dibagi 2, di mana D1 adalah diameter es sebelum dipanaskan dan D2 adalah diameter es setelah dipanaskan. Lakukan perhitungan ini sebanyak 2 kali untuk kaca dan Lexan. Selanjutnya, untuk tugas akhir nomor 2, menentukan A atau luas. Rumusnya A sama dengan 1/4 dikali Pi dikali D average pangkat 2. Di mana Pi itu adalah 3,14 dan D average itu diameter yang didapatkan dari perhitungan nomor 1. Selanjutnya, untuk tugas akhir nomor 3, menentukan massa es yang mencair. MESC sama dengan MgA dikurangi Mg, di mana MgA itu adalah massa gelas dan air, dan Mg itu adalah massa gelasnya. Selanjutnya, untuk tugas akhir nomor 4 yaitu menghitung konduktivitas dengan cara K sama dengan MESC dikali 80 kalori per gram dikali H dikali A dikali delta T besar dikali delta T kecil, di mana MESC ini didapatkan dari perhitungan nomor 3 dan 80 kalori per gram itu adalah kalor leburnya dari bahan. Lalu untuk H itu adalah ketebalan dari sampelnya. A adalah luas yang didapat dari perhitungan nomor 2. Untuk delta T ini adalah perubahan suhunya, yaitu 100 derajat dikurangi 0 derajat. Dan delta T kecil itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan es. Sekian beragam praktikum berbasis daring dari Laboratorium Fisika Dasar, modul konduktivitas termal. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada asisten yang standby di kelas MST masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video program praktikum sudah saya tampilkan. Sekarang untuk pemaparan teori, saya persilakan untuk Kak Santi. Oke, terima kasih Bang Jeriko. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Juga. Oke, udah keluar belum ya PPT-nya? Belum. Kalau udah kabarin ya. Sudah, Kak. Udah, Kak. Udah semua ya. Sudah, Kak.
Ya, Kak. Oke, kita lanjut aja. Pada hari ini, modul yang kita bahas itu modul 8, mengukur konduktivitas termal. Nah, nih, kan ada pada udah ngerjain tugas rumah kan ya? Coba, siapa yang mau bantu jawab apa itu konduktivitas termal? Yuk. Oke, coba tunggu ya, loading. Tadi kayaknya yang duluan Ahdan ya, coba Ahdan. Apa tuh konduktivitas termal? Ya, sebelumnya izinkan perkenalkan diri, nama saya Hmm. Ahdan Ahmad Mahfud, NIM 2020-11243, Kak. Ya, Izin menjawab, konduktivitas termal itu adalah sifat fisik material atau benda yang menentukan kemampuannya untuk menghantarkan panas dengan konduksi secara langsung dan tanpa pertukaran material tersebut, gitu, Kak. oke, udah benar ya yang dibilang Ahdan tadi. Jadi, konduktivitas termal itu adalah kemampuan suatu benda untuk menghantarkan kalor secara konduksi. Nah, yang konduksi tadi udah dijelasin juga sama Akmal, itu merupakan suatu proses perpindahan kalor. Nih, terus nih kita ngomongin tentang kalor. Coba ada yang tahu apa itu kalor sebelumnya? Oke, Ilham Jaya. Ya, Ilham. Perkenalkan, saya Ilham Jaya Pratama dengan NIM 2020-11280. Izin untuk menjawab, Kak. Kalor Ya. merupakan transfer energi dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Oke, udah benar ya dari Ilham tadi. Jadi intinya kalau kalor itu bisa dikatakan juga sebagai energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, dengan satuannya Joule. Oke. Terus yaudah lanjut aja langsung ke ada juga yang namanya kalor jenis. Nah, kalau kalor jenis itu dia merupakan banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat. Itu untuk kalor jenis. Nah, terus apa sih bedanya antara kalor sama termal atau panas? Coba ada yang bisa ngasih tahu nggak? Kan kalor tadi udah tahu nih. Apa? Terus bedanya dengan panas itu gimana? Nggak ada yang mau coba jawab? Boleh ulangi pertanyaannya tadi, Kak? Perbedaannya antara kalor sama panas atau termal. Oke, Ahmad Setiadi. Oke. Kalau kalor hanya digunakan bila menjelaskan perpindahan energi dari suatu tempat ke yang lain. Karena adanya perbedaan temperatur, sedangkan energi atau termis adalah energi karena temperaturnya, Kak. Gimana ya? Oke. Paham nggak, Kak? Oke, kita lanjut aja. Berarti udah lumayan benar yang dibilang sama Ahmad Setiadi. Nah, jadi perbedaannya tuh di sini. Kalau kalor itu sebenarnya dia kan seperti yang tadi pengertiannya, energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sedangkan kalau termal atau panas itu hanya suatu kondisinya. Jadi kondisi di mana suhu lingkungannya lebih tinggi daripada suhu acuan itu kita katakan sebagai panas. Jadi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah ya cuman kalor, sedangkan panas itu kondisinya, oke? Oke, kita next. Untuk tujuan modulnya itu menghitung konduktivitas termal dengan rumusnya K-nya sama dengan E, massa S mencair dikali Q dikali H dibagi luas dikali perubahan waktu yang dibutuhkan sama perubahan suhunya. Nih, udah ada rumusnya juga. Jadi, goals-nya nanti bakalan mengetahui dari material yang kita pakai berapa sih konduktivitas termalnya. Tuh. Oke, ini alat dan perlengkapannya nih.
Untuk alat dan perlengkapannya ada yang bisa bantu sebutin sama fungsinya? Oke, Oke. Tarisa. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Kakak. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan diri, nama saya Tarisa Amalia Pratiwi dengan NIM 2020-11244. Izin menjawab. Ya. Izin menjawab, Kak. Yang pertama itu ada wadah yang berfungsi untuk menampung air-air yang terkumpul. Yang kedua itu ada generator uap dan selang yang berfungsi untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap air. Yang ketiga itu ruang uap yang berfungsi untuk mengumpulkan uap yang telah memanas. Yang keempat yaitu neraca house berfungsi untuk menimbang air yang terkumpul. Yang kelima mikrometer sekrup yang berfungsi untuk mengukur ketebalan bahan uji. Yang keenam itu jangka sorong untuk mengukur diameter balok es yang diuji. Tunggu dulu Kak, aku mau pindah kamar. Ribet kayaknya. Ya udah. Oke. Oke Kak, yang lanjut. Yang keenam ada jangka sorong untuk mengukur diameter balok es yang akan diuji. Yang ketujuh bahan uji yaitu kaca dan lensa. Bahan ini digunakan dan dibandingkan nilai konduktivitas termalnya. Yang ke-8 vaselin berfungsi untuk pelumnas dan penyegah kebocoran. Yang ke-9 freezer dan cetakan es yang berfungsi untuk membekukan air menjadi es balok. Yang ke-10 itu stopwatch yang berfungsi untuk mengukur waktu yang diinginkan. Terima kasih Kak. Oke. Sebelumnya Tarisa, ini kan tadi kamu udah nyebutin nih. Nah, berarti kalau berdasarkan gambar yang di sini, kalau yang ini apa nih? Tarisa. Itu kan tadi kamu ngejelasin sesuai urutan modul ya? Tarisa. Oke, yaudah kita lanjut aja. Nih, udah benar yang dibilangin Tarisa, cuman kan Tarisa tadi ngejelasinnya sesuai urutan yang di modul alatnya. Nah nih, ada gelas ukur, wadah air, es, pipet tetes, petroleum jelly, stopwatch, jangka sorong, neraca house, mikrometer sekrup, alat konduktivitas termal. Dimana tadi fungsi-fungsinya juga udah benar yang dibilangin sama Tarisa. Gelas ukur dengan gelas ukur ini untuk menampung air yang hasil tetesan yang setelah kita sudah menghitung berapa waktunya yang dibutuhkan. Nah, wadah air ini untuk menampung air sisa tetesan yang berada di steam chambernya. Esnya ini merupakan alat ujinya juga. Jadi misalnya es batunya di sini yang kita gunakan seperti yang tadi di praktikum, ada ya di video praktikum sebelumnya berbentuknya tabung. Jadi nanti bakalan dilihat esnya ketika kita taruh di atas kaca atau leksannya. Nah, nanti air yang mencair dari es ini itu yang bakalan diukur dan bakalan ditampung sama gelas ukur. Nah, nanti bakalan kita timbang menggunakan neraca haus. Oke, nah baru kita tahu bisa menghitung konduktivitasnya berapa. Jadi untuk mengetahui konduktivitasnya di sini kita menggunakan bantuan dari esnya. Jadi nanti massa es mencairnya itu menjadi parameter untuk melihat konduktivitasnya nanti ya. Nah, terus di sini ada jangka sorong untuk mengukur diameter balok esnya. Mikrometer sekrup itu untuk mengukur tebal atau ketinggian dari si alat yang digunakan, leksan atau kaca. Pipet tetes ini untuk nanti kalau misalnya mau ngebersihin airnya udah. Petroleum jelly itu benar tadi yang kata Tarisa sebagai pelumas. Jadi nanti
Sebenarnya kalau secara praktikumnya offline nanti di steam chambernya ini yang namanya steam chamber ya, nanti yang ini namanya generator uap dari energi listrik menjadi panas. Nanti di sini dia bakalan mengumpulkan uap, uapnya bakalan dialirin nih ke steam chamber, namanya juga steam uap ya. Nah, jadi kan ini kan membutuhkan selang kan. Nah, jadi pelumas untuk si selang ini supaya nanti terhubung dengan steam chambernya. Steam chamber yang menghubungkan selang dengan steam chamber itu ada berupa pipa logam kecil. Nah, kan panas nih dan selangnya karet. Ada kemungkinan karetnya bakalan meleleh karena panasnya tinggi banget. Nah, jadi dibutuhkanlah si petroleum jelly ini supaya enggak lengket si karetnya. Terus stopwatch untuk percobaan ini untuk menghitung waktunya. Waktu di sini kita menggunakan 5 menit. Oke. Saya rasa alat-alat udah cukup paham. Nih, untuk macam-macam perpindahan kalor. Macam-macam perpindahan kalor itu ada 3. Siapa yang mau coba ngejelasin? Oke, ada Asami Anggraini. Oke. Menjawab, Kak. Tiga-tiganya ya, Kak? Iya boleh, tiga-tiganya juga boleh. Ya, konduksi, izinkan saya berkenalan diri, nama saya Asami Anggraini dengan NIM 2020-11-251. Yang pertama itu ada konduksi, hantaran atau rambatan, adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Lalu ada konveksi atau aliran, adalah perpindahan kalor yang disertai oleh perpindahan partikel zat atau perpindahan kalor yang dilakukan oleh pergerakan fluida akibat perbedaan massa jenis. Yang terakhir ada radiasi atau pancaran, adalah perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Oke, udah benar ya yang dibilang Asami Anggraini tadi. Nah, kalau yang mau nyebutin contoh dari ketiga perpindahan kalornya. Ada yang mau nyebutin enggak? Oke, Tarisa mau coba jawab ya? Iya, Kak. Oke, coba. Kak. Untuk izin menjawab, Kak. Yang pertama yaitu ada konduksi, yang contohnya itu knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Yang kedua ada konveksi, yaitu gerakan naik dan turun. Yang kedua itu ada konveksi, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Yang ketiga yaitu ada radiasi, yaitu panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Oke, udah benar ya, dari pengertian dan contohnya juga udah lumayan benar. Oke, kita lanjut. Nah, jadi konduksi itu merupakan perpindahan kalor melalui zat perantara, tapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Oke. Nah, terus sedangkan bedanya dengan konveksi, konduksi dan konveksi itu sama-sama melalui zat perantara. Tapi bedanya apa? Kalau konduksi, zat perantaranya tidak ikut berpindah, dan konveksi, zat perantaranya ikut berpindah. Terus bedanya dengan radiasi, kalau bedanya dengan radiasi itu tanpa zat perantara. Oke, nah yang gimana nih? Misalnya kita lihat dari perbedaan di contohnya. Kalau konduksi itu misalnya ini misalnya nih lagi manasin si besi. Nah, kamu itu ada tuh perpindahan kalornya nih dari yang ke sini ke tangan kamu nih. Itu kan berarti zat perantaranya nggak ikut berpindah kan? Atau misal kamu langsung ngerasain panasnya dari si logam ini. Sedangkan kalau konveksi nih, misalnya lagi masak air. Nih si apinya manasin si tekonya nih. Nah, terus di dalamnya supaya airnya mendidihnya merata,
Nah, si molekul-molekul air ini bakalan bergerak nih dari bawah ke atas, muter mulu supaya semua sisi airnya, semua airnya yang di dalam teko ini memiliki panas yang sama dengan suhu yang sama. Nah, kalau misalnya radiasi nih, radiasi kan tanpa melalui zat perantara nih, di garis bawah ya zat perantara. Berarti dia bakalan terjadi radiasi panas ini. Ketika seperti yang tadi Tarisa bilang dalam keadaan dalam kurung itu ruang hampa. Nah, jadi yang benar itu kalau misal tadi kan Tarisa bilang sampai bumi ya, sinar matahari sampai bumi. Bumi itu kan nggak ruang hampa ya, ada udara kan. Berarti yang benar itu adalah sinar matahari sampai ke atmosfer karena di atmosfer itu masih merupakan hampa udara, oke? Berarti sampai sini harusnya udah tahu ya konduksi yang gimana, konveksi yang gimana, radiasi yang gimana. Oke, kita next. Nah, sifat bahan. Sifat bahan itu ada yang konduktor, ada yang isolator. Kita lanjut aja. Nah, kalau konduktor itu berarti benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik ya. Nah, contohnya ada kaca atau steam chamber. Terus ada juga yang namanya isolator, berarti dia itu sulit menghantarkan kalor seperti leksan, kain, wadah plastik, dan yang lainnya. Nih, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada 6. Ini pelajaran SMP kalau nggak salah. Coba, siapa yang mau coba jawab? Perubahan wujud benda. Mangaratua. Oke. Coba Mangaratua. Halo Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Mangaratua Simatupang dengan NIM 2020 11250. Oke, lanjut. Perubahan wujud benda adalah perubahan termodinamika dari satu fase ke benda. Perbedaan dari satu fase benda ke keadaan wujud yang lain. Contohnya dari padat ke cair. Itu mencair. Terus? Padat ke gas itu menyublim. Oke, terus? Cair ke padat itu membeku. Cair ke gas itu menguap. Oke. Gas ke padat itu mengkristal. Gas ke cair itu mengembun. Oke, udah benar ya. Itu yang dibilangin sama Mangaratua. Nih, perubahan wujud benda itu ada 6 nih. Perubahannya itu intinya antara ke gas ke padat atau ke cair. Nah, atau sebaliknya. Kalau gas ke padat berarti mengkristal atau melepaskan kalor, dia bakal melepaskan kalor. Kalau padat ke gas, dia kita sebut sebagai menyublim. Padat ke cair mencair, cair ke padat membeku, gas ke cair itu mengembun, cair ke gas itu kita sebut menguap. Contohnya yang gimana nih? Nih. Misal kalau contohnya kalau untuk mencair ya seperti yang biasa ketika es batu dicairkan, oke? Berarti dari yang awalnya es batu padat menjadi air cair, oke? Membeku air dibekukan dari air menjadi es batu. Terus untuk padat ke gas berarti seperti pewangi ruangan atau kamper ya kan? Udah pasti pada tahu semuanya kamper yang ditaruh di kamar mandi atau di mana yang awalnya bulatan padat itu bakalan lama-lama bakalan mengecil kan. Nah, itu dia berubah menjadi gas. Itu yang untuk mengharumkan ruangan WC dan lain-lainnya. Nah, untuk mengkristal kan ada tuh gas ke padat tuh. Nah, nih salju. Ya kan? Karena suhunya tinggi banget, udaranya itu bisa membeku. Tuh, terus itu gas ke cair disebut mengembun. Dan cair ke gas disebut menguap. Nah, itu misalnya gini, kamu lagi manasin air pakai tutupnya nih. Ini kan airnya itu kan cair kan, karena saking panasnya dia bakalan ada uapnya. Nah, uapnya itu berarti dari cair ke gas itu menguap. Nah, terus uapnya bakalan kena si tutup panci nih. Dari uap, karena kekumpul di uapnya terkena dengan si tutup panci, dia bakalan mengembun. Tuh, yang ada titik-titik air kalau misalnya kalian manasin air,
titik-titik air yang ada di panci itu kan kalian sebut embunannya kan. Nah, itu prosesnya disebut mengembun. Perubahan wujudnya. Oke, terus ada teori asas Black. Ada yang mau jawab asas Black itu gimana? Muhammad Sohibul. Izin menjawab, Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohibul Daksena dengan NIM 2020-11264. Asas Black yaitu Q terima sama dengan Q lepas. Terus? Sekian, terima kasih. Oh, itu doang. Ya. Yang lain ada yang mau ngelengkapin? Ini ada Tarisa. Oke, coba Tarisa. Yang pertanyaannya itu apa asas Black ya, Kak? Ya. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black yang merupakan seorang ahli kimia yang berasal dari Skotlandia. Asas Black menjabarkan bahwa apabila ada dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Itu aja, Kak. Oke. Yang dibilang sama Sohibul sama Tarisa itu sebenarnya intinya ya. Jadi kalau untuk asas Black sendiri itu dia bakalan ada 4 bunyinya. Nah, tapi intinya itu udah diringkas tadi sama Tarisa. Nah, rumusnya udah disebut sama Sohibul. Nah, jadi asas Black yang pertama itu dia bakalan menjelaskan kalau dua buah benda dengan suhu yang berbeda, jadi maka panasnya bakalan melepaskan kalor. Nah, suhu yang lebih panas, benda yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor ke suhu yang bendanya lebih rendah, sehingga nanti bakalan suhunya bakalan sama. Nah, terus banyaknya kalor yang dilepas, suhu yang tinggi dengan kalor yang diterima benda suhunya rendah sama dengan sama. Nah, terus untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar delta T perubahan suhunya, itu memerlukan kalor yang besarnya sama dengan untuk menurunkan suhu benda sebesar delta T. Nah, jadi nanti bakalan Q lepasnya sama dengan Q terima. Oke? Nah, ini tadi udah diringkas sama Tarisa tuh. Intinya kalau misalnya dua buah benda berada pada satu sistem dengan suhu yang berbeda, nanti bakalan benda yang suhunya lebih tinggi bakalan melepas kalor ke suhu benda yang lebih rendah. Nah, di mana kalor lepas dengan kalor terimanya bakalan sama nilainya. Gitu. Oke? Paham ya untuk asas Black ya? Oke, kita next ke hukum-hukum nih, ada hukum termodinamika. Nah, untuk hukum termodinamika siapa yang mau ngejelasin? Yang di sini kita bahas termodinamika itu bakalan ada 4, 0, 1, 2, 3. Nah, coba yang mau ngejelasin hukum termodinamika, coba Fariski. Oke, coba lanjut Fariski. Izin menjawab, Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Farsi Cornelius dengan NIM 2020-11266. Izin menjawab. Hukum termodinamika 0 berbunyi, jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Hukum termodinamika 1 berbunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Hukum termodinamika 2 berbunyi, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Hukum termodinamika 3 berbunyi, suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Terima kasih, Kak.
Oke, udah benar ya yang dibilang sama Fariski tadi. Tapi untuk percobaan kali ini untuk konduktivitas kita hanya membahas sampai termodinamika 2 aja, nggak sampai termodinamika 3 yang membahas tentang entropi dan entalpi. Nih, untuk termodinamika 0 benar tadi kata Fariski, ketika dua sistem terjadi dalam kesetimbangan termal, maka benda ketiganya ketika dua sistem terjadi kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka keduanya akan berada dalam kesetimbangan termal. Nah, yang kesetimbangan termal itu, misalnya yang kayak gini nih, misalnya ada dua buah benda dengan suhu yang berbeda dijadikan satu. Nah, nanti suhunya kan bakalan ada melepas dan menerima kalor kan. Nah, dengan mereka ini saling melepas dan menerima kalor sehingga terbentuklah suatu suhu di mana suhunya udah nggak bisa berpindah lagi. Misalnya yang di sini 100, yang di sini 0. Berarti ada yang melepas, ada yang menerima kan. Nah, dia bakalan stuck di 50 derajat Celcius. Nah, ini bakalan terjadi kesetimbangan termal. Nah, stucknya ini berarti dia udah bakalan suhu tetapnya, suhu konstannya 50 derajat Celcius, yang kayak gitu tuh kesetimbangan termal. Oke, nah untuk termodinamika 1, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke suatu bentuk yang lain. Nah, ini termodinamika 1 ini sama dengan hukum konservasi energi ya. Oke, udah tahu lah ya, misalnya energi listrik menjadi energi panas, kayak yang di alat kita, generator uap. Generator uapnya kan kita colokin dulu, butuh energi listrik. Nah, lama-kelamaan kita setting levelnya, nah itu bakalan menghasilkan uap. Nah, itu berarti ada dari energi listrik ke energi panas. Itu ya, untuk termodinamika 2-nya, nih, kalor akan berpindah secara alami dari suhu tinggi ke suhu rendah, akan tetapi tidak dapat berpindah dari suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, secara umum pasti kalian bakalan tahu kan kalau misalnya nih ada air panas kita biarin di udara yang biasa. Nah, berarti kan suhunya yang lebih tinggi apa? Benda yang suhunya lebih tinggi. Pasti si air yang mendidih yang 100 derajat ini kan. Nah, kalau misalnya udah kita biarin, kita diamin dengan suhu lingkungan yang cuman misalnya 27 derajat. Pasti suhu yang tinggi ini bahkan terpengaruh oleh suhu lingkungan yang 27 derajat kan. Nah, yang berpindah apa kalornya? Otomatis kalor yang lebih tinggi akan mempengaruhi kalor yang lebih rendah gitu. Tanpa adanya usaha. Tapi bisa juga nih kalau misalnya dari rendah ke tinggi. Nah, tapi itu membutuhkan suatu usaha lebih lagi. Oke? Terus itu nih untuk proses termodinamika. Proses termodinamika itu ada 4. Ada yang mau coba jawab nih proses termodinamika? Apa aja 4-nya? Nggak ada yang mau coba jawab? Oke, siapa nih? Japarista. Coba, silakan Japarista. Izin bertanya, Kak. NIM 2020-1255. Oke. Izin bertanya, Kak. Proses termodika dikenal ada 5 proses, yaitu yang pertama, proses pada tekanan konstan atau isobarik. Yang kedua, proses pada volume konstan atau isokohorik. Yang ketiga, proses pada temperatur konstan atau isotermal. Yang keempat, proses adiabatis reversible atau isentropi. Yang kelima, proses politropis. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, udah lumayan benar ya dari Japarista tadi. Cuman secara umum proses termodinamika itu ada 4. Ada isobarik, ada isotermik, isokorik, dan adiabatik.
Oke. Nah, yang gimana nih isobarik? Isobarik itu misalnya pada suatu sistem, pokoknya yang bakalan jadi indikatornya itu bakalan ada 3 nih, tekanan, suhu, sama volume. Nah, kalau pada isobarik berarti sistemnya dalam satu sistem suhu atau volumenya memungkinkan berubah, tapi untuk tekanannya pasti bakalan dijaga tetap konstan. Nah, kalau misalnya untuk isotermik berarti suhunya yang dijaga tetap, isokorik volumenya yang dijaga tetap. Nah, tapi kalau misalnya untuk adiabatik dia tidak ada perpindahan kalor. Perpindahan kalornya gimana? Nah, adiabatik inilah proses contohnya yang kayak di termos tuh. Kalau termos itu kan dia bakalan ini kan apa namanya? Ketutup ya, ketutup rapat. Nah, jadi tidak ada lagi suhu dari luar yang mempengaruhi suhu yang berada di dalam nih. Makanya dia suhunya bisa konstan gitu. Kalau adiabatik tidak ada perpindahan kalor atau pengaruh kalor dari lingkungan luar. Oke. Itu ada 4 proses termodinamika, isobarik, isotermik, isokorik. Barik berarti tekanannya, termik berarti suhunya yang dijaga tetap, sedangkan korik berarti volumenya yang dijaga tetap. Oke, diingat terus ya nih isobarik, isokorik, isotermik, dan adiabatik. Ini langkah percobaan yang dilakukan. Tadi kan ada tuh, kalian udah nonton videonya ya. Jadi kalau saya jelasin secara rinci, ini yang tadi generator uapnya kita setting berapa kita maunya, 7, sekitar 5-7. Ini alat-alatnya. Jadi yang pertama itu kita ukur dulu nih. Misalnya kita mau coba percobaannya dengan kaca dulu. Dengan kaca yang pertama kita ukur dulu pakai mikrometer skrup berapa sih ketebalannya. Oke, udah diukur ketebalannya. Terus itu es batunya sebelum ini kan ketika jadi nanti generator uapnya kan menghasilkan uap dan bakalan dialirin ke steam chambernya kan. Ini yang steam chamber ya. Jadi di sini nanti isinya bakalan uap semua nih. Nah, uap yang di sini yang bakalan memanaskan benda yang bakalan kita uji seperti kaca atau leksan. Nah, berarti nanti uapnya bakalan menghantarkan kalor ke kaca atau leksan. Nah, nanti es batunya ditaruh di atas kaca atau leksan. Nah, jadi nanti sebelumnya kita ukur dulu nih, sebelum kita menghitung selama 5 menit, kita ukur dulu berapa sih diameter dari si balok esnya ini. Udah dapat misalnya sekian sentimeter gitu kan. Terus itu ketika sudah sekiranya alirannya udah konstan, panasnya udah oke, di steam chambernya kita taruh si baloknya, diukur diameter awalnya. Nah, terus itu barulah kita mulai percobaan yang kita hitung nih, misalnya 5 menit. Nah, kan itu kan pasti si es batunya bakalan terkena kaca atau leksan yang udah dipanaskan. Nanti bakalan terdapat proses dia bakalan mencair dari padat menjadi airnya kan. Airnya bakalan mengalir ke sini, nah bakalan ditampung sama si bejana gelasnya. Nah, air yang meleleh ini berarti kan nanti setelah 5 menit, air yang meleleh ini bakalan ditimbang dengan neraca Ohaus. Misalnya hasilnya sekian gram, ya kan? Nah, nanti setelah melakukan percobaan dengan kaca, nanti bakalan dilakukan percobaan dengan benda lainnya, misalnya leksan. Nah, kalau dengan langkah yang sama, menghasilkan air yang dari mencair tadi, es mencair tadi, airnya bakalan ditimbang. Nah, nanti si massa air yang dihasilkan dari mencairnya es batu tadi itulah yang menjadi perbandingan. Oke, dari perbandingan massa gramnya ini juga seharusnya kalian udah bakalan tahu nih dari kedua benda ini mana sih yang konduktivitasnya lebih tinggi. Berarti kan kalau misalnya konduktivitasnya lebih tinggi atau daya hantar untuk perpindahan kalornya lebih tinggi, berarti kan dia nanti yang menghasilkan lebih cepat mencairkan es batunya kan. Nah, itu nanti bakalan kalian coba lihat dari data pengamatannya, bisa kalian analisa, berarti antara kaca dengan leksan mana sih yang
yang lebih baik konduktivitasnya gitu. Jadi sebenarnya untuk percobaan kali ini tuh kita cuma mau ngelihat dari benda yang kita uji, kaca, leksan. Di sini kita percobaannya cuma 2 ya. Sebenarnya bisa lagi untuk percobaan yang lain dengan material benda yang lain. Tapi kita di sini cuma pakai kaca dengan leksan. Nah, di antara kaca dengan leksan mana sih yang lebih konduktivitasnya lebih tinggi gitu. Oke, itu untuk langkah percobaannya secara ringkas. Ini untuk data pengamatannya. Udah dijelasin juga di video sama Kak Elitanya. Kalau H itu tebal dari si kaca atau leksannya. D-nya itu diameter yang sebelumnya. D2 itu diameter sesudah percobaan. Jadi setelah 5 menit, udah 5 menit, si es batunya langsung diangkat, langsung diukur diameter setelah proses 5 menit itu jadinya berapa. Terus itu massa es yang mencair tadi langsung diukur. Nih untuk the average berarti D rata-rata udah tahu ya, berarti jumlah total datanya dibagi jumlah data. A-nya nanti bakalan ada rumusnya. Ini tuh rumusnya luas lingkaran, tapi kita untuk pakai yang diameter karena parameternya diameter, makanya rumusnya nanti 1/4 pi d kuadrat. Nah, MgA itu adalah massa air dengan beserta gelasnya. Ini massa gelasnya. Nah, berarti harusnya kalian tahu ya, kalau misalnya kalian mau mencari massa es mencair, berarti rumusnya yang gimana? MgA itu massa air plus gelas, dan ini massa gelasnya. Berarti kalau untuk menghitung massa airnya, bisa kalian pikir sendiri, gampang kok. Terus itu ini untuk waktunya 300 detik itu sekitar 5 menitan. Oke. Nah, dari datanya ini nanti kalian bisa tahu kan, bisa tahu nih massa es mencairnya berapa. Yang kayak tadi saya bilang, seharusnya kalau kalian bakalan bisa tahu nganalisa kalau semakin besar, semakin banyak es yang mencair menjadi air, berarti semakin gimana gitu. Ini untuk tabel literaturnya, nanti juga kalian bakalan ada soal untuk literatur. Yang dipakai itu leksan sama si kaca. Nanti kalian bisa cari. Oke. Ini sebenarnya kalau untuk offline-nya materialnya nggak cuma leksan aja, kita juga punya untuk masonite-nya, wood-nya, kayu atau sheetrock-nya atau gelasnya, kacanya. Nah, ini nih sebenarnya kita punya alat-alatnya ini, cuman yang kita pakai cuma leksan sama gelasnya aja. Oke, ini untuk tugas akhir udah rumusnya udah ada semua nih rumus massa es mencairnya aja juga udah ada nih rumusnya. Untuk luasnya juga 1/4 pi d, jangan lupa dia pakainya D, diameternya diameter average yang dari nomor 1. Oke, dengan hitung konduktivitas sampelnya nih, nilai K-nya udah ada rumusnya, tinggal kalian masukin aja delta T sama delta T-nya. Delta T-nya berarti apa? Perubahan suhunya kan? Perubahan suhunya itu berarti nih. Nggak ada di sini. Delta T-nya itu kita anggap dari dia 0 derajat dengan 100 derajat. Berarti salah kebalik. Jadi delta T-nya itu 100 derajat. Karena 100 derajat ini kita ngambilnya dari mana? Suhu uapnya. Uap kan sekitaran 100 derajat Celcius dengan es batu yang kita anggap sekitar 0 derajat Celcius. Nah, itu delta T-nya. Oke. Oke, nah dari percobaan ini ada yang mau ditanyain? Atau yang masih kurang jelas? Oke, coba tunggu ya. Coba Terry, kenapa Terry? Halo Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Terry Doris Boya dengan NIM 2020-11345. Oke. Saya mau nanya Kak mengenai
hukum termodinamika yang ketiga itu kenapa ya Kak tidak ikut dibahas pada modul kali ini? Dan kenapa nggak dibahas Kak? Itu aja sih. Oh, karena itu kan dia ngebahas entalpi sama entropi. Oke, nah sedangkan kita di sini si konduktivitas termal itu nggak ada hubungan dengan keterkaitannya dengan entalpi dan entropi gitu. Emang kalau dulu seingatku Kak, kalau di SMA itu entalpi itu kayak ada hubungannya sama suhu. Iya ada, tapi kalau misalnya emang ada kaitannya dengan suhu, kayak yang pengkristalan juga bakalan ada dengan entalpi dan entropi, tapi di percobaan ini kita nggak ngebahas entalpi sama entropi. Nah, jadi untuk di langkah-langkah percobaannya juga nggak ada yang keterkaitannya dengan entalpi dan entropi. Oh, oke Kak. Terima kasih Kak, sangat jelas. Oke. Yang lain? Nggak ada lagi yang mau tanyain ya? Oke, kenapa Tarisa? Saya ingin bertanya Kak, izin bertanya Kak. Kan saya baca nih modulnya. Nah, yang untuk di prosedur percobaan, yang poin pertamanya itu saya bingung Kak. Kan poin pertamanya itu isi cetakan es dengan air dan bekukan. Jangan membukukan air dengan tutup botol. Yang dalam kurungnya itu ada beberapa deterjen non berbusa di dalam air sebelum membeku akan membantu air mengalir lebih leluasa karena meleleh dan tidak akan berpengaruh signifikan pada hasilnya. Nah, yang saya mau tanyakan itu Kak, jadi itu diteteskan ya Kak deterjen non berbusanya? Oh, kalau yang itu, misalnya Iya, Kak. tuh yang kayak, bentar ya. Itu sebenarnya kita nggak pakai yang deterjen berbusa itu loh, Dek, nggak pakai. Jadi kan kalau misalnya yang kayak tadi ada tuangkan es ke wadah kan? Ya, Kak. Nah, itu udah dalam bentuk es batu kita. Nah, jadi emang udah kita yang ngebekuin karena itu maksudnya isi cetakan es dengan air dan bekukan itu kita punya cetakan esnya bentuknya tabung. Nah, itu udah kita isi airnya dan udah kita bekuin. Jadi pas praktikum udah dalam bentuk es batu. Nah, itu sebenarnya cuma untuk gimana ya? Alatnya es batu itu udah kita siapin dari awal. Nah, terus itu kalau yang beberapa tetes deterjen non berbusa itu sebenarnya nggak kita pakai, itu cuma sebagai penjelasan aja. Kalau misalnya pakai tetes deterjen non berbusa bisa, tapi untuk biasanya kita nggak pakai itu. Biasanya kita cuma pakai air murni, air biasa aja, air keran untuk dibekuin. Santi, saya tambahin sedikit ya. Iya. Oke, iya. Silakan Pak Kiki. Iya, Bang. Oke, jadi kalau di luar, ini kan sebenarnya alatnya kita beli dari Amerika. Deterjen berbusa itu ditambahkan untuk memudahkan supaya esnya, kan kita cetak dalam cetakan berbentuk gelas ya, tabung. Yang plastik, berbentuk tabung. Nah, kalau tidak diberi air busa, itu si esnya akan sulit untuk turun. Di sananya itu seperti itu. Tapi alasan kenapa di kampus kita tidak pakai busa, pakai air biasa, karena kalau kita pakai deterjen berbusa nanti mempengaruhi pada kalor jenis esnya.
atau kalau lebur esnya. Jadi bukan lagi yang 80 kal per gram itu. Jadi ya sudah, dan di Indonesia kan iklimnya tropis, relatif lebih hangat, makanya lebih si esnya walaupun tidak kita tambahkan si deterjen tanpa busa itu masih akan dapat meluncur dengan mudah. Jadi alasannya lebih ke sana. Oke, silakan iya dilanjutkan. Bang. Terima kasih atas penjelasannya Bang. Oke, Makasih, terima kasih Kak. juga Pak Kiki. Oke, udah jelas ya Tarisa? Iya Kak, udah jelas. Yang lain gimana? Aman? Kalau misalnya udah aman, biar kita balikin lagi ke Eliezer. Kenapa Eliezer? Ya. Yang tuh coba tadi sebutin kamu nemunya apa aja? Iya. Oke. Nah, itu kenapa Mas Kiki? Saya standby aja, Santi. Oh, kirain mau ngomong tadi. Silahkan Santi dulu. Nah, kalau misalnya Eliezer bingung, itu sebenarnya tuh cuman perbedaannya itu cuman terletak pada ininya aja. Apa sih? Kayak misalnya kayak joule-nya. Nah, kan joule-nya bisa diganti kalori dan yang lain-lain gitu. Itu sebenarnya sama aja, cuman ibaratnya kayak gimana ya? Misalnya kayak meternya dijadiin sentimeter dan lain-lain. Nah, itu cara kamu nentuin SI-nya yang mana. Ya udah berarti kamu cari yang misalnya kayak untuk panjangnya berarti harusnya kalau untuk SI kan kita pakainya meter gitu. Nah, itu kamu sesuaiin aja dari pilihan-pilihan kamu itu yang lebih SI itu pada yang mana gitu. Kalau untuk kalor SI-nya apa? Joule atau kalori? Joule kan? Gitu. Berarti kamu cari yang ada joule-nya, ada meternya gitu. Sesuaiin sama SI-nya aja. Itu kan kamu tadi pilihannya banyak banget kan? Ada yang apa namanya? Ada yang W per meter derajat Celcius, ada yang joule per apa gitu tadi kan? Emang kalau misalnya kamu cari di internet itu pasti bakalan beda-beda sesuai dari merekanya pakainya apalagi. Ada yang pakai Kelvin juga. Nah, itu. Kalau dari yang percobaan kita kalau nggak salah ini pakainya yang kalau satuan apa namanya satuan suhunya pakai yang Celcius, tapi kan padahal kalau untuk apa namanya Kelvin harusnya kan SI-nya. Nah, tapi kalau misalnya yang pakai K yang di percobaan kita itu pakai yang kal cm per cm kuadrat Celcius gitu. Padahal kan itu ada yang kalori, ada yang sentimeter kan. Kalau untuk ngikutin modul itu ada sih di modul satuannya yang kita pakai. Kalau nggak salah di rumusnya tuh. Coba kamu cek modulnya. Di rumus yang konduktivitas termal, K-nya koefisien konduktivitas termalnya itu ada satuannya sebelum rumus. Nah, pakai yang itu kalau misalnya di modul. Tapi kalau SI tinggal kamu apa? Sesuaikan aja sama satuan SI-nya internasionalnya. Gimana? Saya tambahin sedikit lagi ya, Santi ya. Oke. Silakan Pak Kiki. Oke.
Untuk yang satuan internasional itu dia adalah joule meter per meter kuadrat, Kelvin, sekon. Nah, tapi harus kita ingat gini, T yang kita pakai itu kan delta T. Nah, delta T untuk Celsius itu sama seperti delta T untuk Kelvin. Jadi kalaupun dipakai, angkanya masih tetap relevan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita pakai memberi kalian pilihannya yang kalori, tidak pakai joule, memudahkan perhitungan. Itu sudah kita rancang supaya angkanya mudah bagi kalian. Tinggal masukkan 80 saja. Karena kalau dimasukkan angka aslinya yang pakai joule, itu agak kurang enak ketika harus dioperasikan. Jadi alasannya lebih ke sana. Kalau yang internasional silahkan kamu cari joule, terus nanti pakai meter, pakai Kelvin, dan pakai sekon. Seperti itu. Jadi alasannya untuk memudahkan kalian dalam proses perhitungan. Nah, nanti jangan lupa ketika kalian mencari persentase kesalahan, itu dibandingkan dengan literatur, kalian harus pastikan kalau literaturnya itu sudah di satuan yang sama. Jadi kalau kalian, tiba-tiba saya mau rubah deh, angkanya mau pakai yang SI, nah berarti kalian tidak bisa menggunakan literatur yang dari lab berikan, karena yang dari lab berikan itu sudah menyesuaikan dengan satuan yang akan kalian gunakan. Tujuannya untuk mempermudah kalian sendiri justru. Oke. Nanti kalau kalian mau internasional, silahkan tinggal kalian konversi saja menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kalau dari saya sekian. Oke, terima kasih Pak Kiki. Kalau yang untuk modul tuh pakai yang saya lingkarin nih, kalau cm per cm kuadrat second derajat Celcius. Kalau misalnya kamu mau SI-nya, yaudah berarti kalnya dijadiin joule, sentimeternya jadi meter, secondnya udah second, nah derajat Celciusnya kamu jadiin Kelvin, itu aja. Oke, yang lain? Udah ya? Atau ini saya yang nggak muncul presennya? Oke, udah aman, udah bisa ya buat laporannya ya. Oke, nah kalau misalnya nggak ada lagi, sekian penjabaran materi tentang konduktivitas termal. Terima kasih sudah mau menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang aktif-aktif, dan jangan lupa nih yang nggak aktif masih sisanya minggu depan. Kalau yang sama sekali belum ada menjawab pertanyaan atau apa, itu hati-hati ya dinilainya ya. Soalnya ada nilai keaktifan. Kalau misalnya kalian nggak aktif, apa yang mau dinilai gitu, oke? Masih ada sisa satu modul, jadi bagi yang sama sekali nggak ada jawab, nggak ada, itu minggu depan itu adalah kesempatan terakhir kalian untuk memperbaiki nilai keaktifan. Ingat ya, nilai keaktifan itu per modul. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke Bang Jericho. Oke, terima kasih Kak Santi atas materinya. Oke, sekarang yang saya belum absen siapa? Coba nyalakan dulu kameranya. Saya, Bang. Oke, Terry. Coba nyalain dulu kameranya Terry. Oke. Terry udah join tadi sebenarnya dari itu, tapi nggak ada dipanggil. Oke, sudah Terry. Ya, maaf, Bang. Oke, selanjutnya Maulana. NIM-nya berapa? 2020 11261, Bang. Oke, sudah. Ada lagi? Reza ada? Reza Marwesi. Oke, saya lihat dulu. Di sini Maulana sudah. Eliezer, coba nyalakan dulu kameranya. Oke, Eliezer sudah. Nadila Tuharea. NIM-nya berapa? 2020 11 254, Kak. Oke, sudah. Ada lagi?
Joshua Juliano Limbong, Bang. NIM-nya berapa? Dinyalain dulu kameranya. 2017 172. Oke, dinyalain dulu kameranya. Oke, sudah. Untuk Reza NIM-nya berapa? Reza Marwesi. Berapa? Oke, sudah. Muhammad Kadafi ada? Oke, nggak ada. Ahmad Ananda Yuda. Ini saya download ya attendance-nya ya, biar kelihatan yang baru join siapa. Oke, di sini Ahmad Ananda Yuda. Di sini ada tapi dipanggil nggak ada. Ini kemana nih? Fahri Ibrahim ada? Oke, nggak ada. Miftahul Akmal? Ada Miftahul Akmal. Di sini dia join tapi nggak ada kabar. Oke, coba teman-temannya dihubungin Miftahul Akmalnya nih. Kemana nih? Binsa Ricardo sama Excel. Oke, setelah meeting ini berakhir, tidak ada itu ya. Coba dihubungin dulu, kalau misalnya dia ada sedikit kendala, langsung chatnya sekarang saja. Oke, mungkin untuk praktikumnya sudah selesai sampai sekarang ini. Sampai bertemu lagi di praktikum selanjutnya di modul terakhir. Jangan lupa seperti yang dibilang Kak Santi tadi, untuk keaktifannya itu per modul ya, per pertemuan, bukan digabung dari awal sampai akhir. Jadi nilai keaktifan itu sangat mempengaruhi nilai akhir kalian. Oke, sekian praktikum untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Terima kasih, Kak.